Tidak semua sakit datang karena usia. Sebagian datang karena terlalu lama dipaksa kuat demi memenuhi keinginan yang tak pernah selesai. Setiap hari pukul 4.30 pagi, Rangga sudah terbangun. Bukan karena ia rajin, tapi untuk memenuhi panggilan Tuhannya. Salat subuh tak pernah sekalipun ia tinggalkan. Setelah itu, ia tak lantas tidur lagi, namun langsung menyiapkan diri ke kantor. Menyiapkan sarapan sendiri hanya dengan kopi pahit dan sepotong roti. Sementara Maya sang istri masih terlelap, tepat pukul 5.30 pagi, Rangga berangkat dengan motor tuanya, menerobos macet dan udara pagi yang dingin di kota Jakarta. Di kantor, Rangga bukan siapa-siapa, ia hanya staf administrasi. Duduk di balik meja, menatap layar komputer seharian, mengetik laporan, mengejar target, mendengar omelan atasan, dan menahan pegal di punggung yang semakin sering terasa. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Rangga bekerja tanpa banyak suara. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa berarti potongan gaji. Saat jam kantor usai, kebanyakan orang pulang untuk beristirahat, namun Rangga tidak. Ia hanya mengganti kemeja dengan jaket lusuh lalu berangkat lagi, kali ini sebagai ojek online. Dari pukul 17.30 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat, Rangga berkeliling kota. Panas, hujan, dan debu jalanan tak pernah ia pilih. Kadang dapat penumpang kasar, kadang order sepi, namun satu hal selalu sama, ia terus memaksa tubuhnya bergerak. Semua demi satu tujuan, agar uang belanja Maya selalu cukup, agar gengsi istrinya tetap terjaga. Maya tidak pernah benar-benar bertanya, "Mas, capek?" Yang ia tanyakan hanya, "Uang belanja nambah enggak?" Sampai suatu malam, Rangga pulang dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, pandangan berkunang. Ia jatuh di depan pintu rumah. Maya yang sedang santai di ruang tamu pun kaget. Kemudian ia berteriak meminta tolong tetangga untuk membawa Rangga ke rumah sakit. Kemudian sesampainya di rumah sakit, dokter berkata pelan, "Bapak kelelahan berat, asam lambungnya naik, tekanan darah drop, kalau dipaksakan bisa fatal." Maya mendengar itu sambil menangis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan. Di ranjang rumah sakit, Rangga terbaring lemah. Tak ada motor, tak ada order, tak ada uang tambahan. Maya duduk di sampingnya, mengingat semua tas, semua kafe, semua keinginan yang dulu ia anggap wajar. Ia menggenggam tangan Rangga dan berbisik, "Maafkan aku, Mas, aku terlalu egois." Tangisan Maya pecah, bukan karena uang habis, tapi karena sadar orang yang ia peras tenaganya hampir pergi selamanya. Beberapa minggu setelah dirawat, Rangga akhirnya diizinkan pulang. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi pikirannya jauh lebih jernih. Ia duduk bersama Maya di ruang tamu yang sederhana. Tak ada nada tinggi, tak ada amarah. "Mas gak mau kaya mendadak, Mai," kata Rangga pelan. "Mas cuma mau sehat dan pulang hidup." Malam itu, Rangga mengambil keputusan besar. Ia mengurangi jam ojek online, tak lagi sampai larut malam. Ia hanya menarik penumpang di akhir pekan atau saat benar-benar dibutuhkan. Uang memang berkurang, tapi napasnya kembali panjang. Tidurnya kembali tenang. Maya pun berubah. Ia mulai mencatat pengeluaran, memisahkan kebutuhan dan keinginan. Tak semua diskon dikejar, tak semua ajakan nongkrong diikuti. Ia belajar menabung, meski jumlahnya kecil. Yang dulu gengsi, kini jadi syukur. Ia sering menyiapkan bekal sederhana untuk Rangga, menyambutnya dengan senyum dan satu kalimat yang dulu jarang terdengar, "Mas, terima kasih ya sudah kerja keras." Kalimat itu
ternyata lebih berharga dari tas manapun. Perlahan rumah mereka berubah, bukan jadi lebih mewah tapi lebih hidup. Tak ada lagi pertengkaran soal uang, tak ada lagi tubuh yang dipaksa kuat. Setiap malam mereka duduk bersama, minum teh hangat, membicarakan rencana kecil, liburan sederhana, pendidikan anak, dan masa depan yang masuk akal. Mereka sadar bahagia tak harus mahal, yang mahal justru kehilangan. Beberapa bulan berlalu, hidup mereka tetap sederhana, namun penuh tawa dan doa. Suatu pagi, Maya keluar dari kamar mandi dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca. Di tangannya 2 garis merah. Ia pun memanggil Rangga dengan suara pelan. Rangga pun menoleh lalu terdiam. Tak ada teriakan, tak ada kata berlebihan, hanya air mata yang jatuh bersamaan. Setelah sekian lama belajar cukup, belajar sabar, dan belajar saling menjaga, akhirnya Tuhan mempercayakan kehidupan baru pada mereka. Kehamilan itu bukan sekadar kabar bahagia, melainkan penyempurna perjalanan. Hadiah setelah kelelahan, jawaban atas doa yang tak pernah putus. Dan sejak hari itu, Rangga bekerja dengan lebih bijak, Maya mencintai dengan lebih sederhana. Dan rumah kecil mereka pun terasa lengkap, bukan karena harta, tapi karena cinta, syukur, dan harapan yang kini tumbuh bersama seorang anak di dalam rahim Maya.